Saya merasa biasanya saya bareng-bareng sama suami nyari rezeki bareng nih. Kok saya akhirnya jadi banyak ngerecokin duit suami gitu kan. Kita coba seadanya. Terus mulai ada hama menyerang, kena hujan mati. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu ini apa ya yang kita tetap bisa hidup, pasar nggak turun, tapi kita survive di situ gitu. Ya harus berdarah-darah dulu mas. Ke lapangan Pemda itu kita bawa satu mobil, sama sekali nggak ada yang beli mas. 3 bulan udah mulai jalan ya mas, 6 bulan udah stabil. Akhirnya 1 tahun saya ngajak suami saya resign juga dari bank konvensional yang lainnya. Nah di situ dia nggak mau mas, karena tadi takut nggak bisa ngasih makan kami sebagai keluarganya. Nah, dan di situ saya sedih setiap hari, Allah gimana. Akhirnya saya mulai membuka pasar lagi, mengikuti pameran. Pameran itu awalnya kita sama teman-teman di Cactus and Succulent Festival. Waktu itu kita bikin pertama kali di mall untuk pameran khusus kaktus, ada kontesnya juga. Nah, di situ itu ternyata boom mas. Yang datang itu dari Asia juga ada yang datang, dari keluar kota, hampir seluruh Indonesia ya, keluar kota datang juga gitu, banyak yang datang. Akhirnya kaktus semakin terkenal lagi mas. Nama saya Isnaini Baroroh, panggilan saya Neni. Saya tinggal di Dusun Keboan, Sumberadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kalau orang biasa nyari ke sini tinggal Google Map Ardana Garden. Aktivitas sehari-hari saya itu dari pagi sampai malam nggak lihat matahari ya, pulang pergi, akhirnya memutuskan untuk resign. Diperbolehkan setelah 2 tahun pengajuan resign dan 6 kali surat resign yang kita layangkan, 4 kali ganti inspektur, baru dibolehkan resign. Dari 2018 awal itulah kita mulai. Awalnya nggak bisnis sih mas, cuma dari tanaman hias aja, pulang sekolah, ngantar anak sekolah gitu, saya cari-cari tanaman hias buat dipiara sendiri. Saya merasa biasanya saya bareng-bareng sama suami nyari rezeki bareng nih. Kok saya akhirnya jadi banyak ngerecokin duit suami gitu kan. Terus akhirnya saya mencoba untuk menjual tanaman hias yang saya punya. Saya iklannya cuma di status WhatsApp waktu itu ya. Saya dari tanaman semua tanaman hias, mulai dari aglonema, anggrek, terus kemudian saya jual mulai dari yang 10.000, 15.000 sampai 100.000 untuk yang aglonema gitu ya, anggrek gitu kan agak mahalan seperti itu. Akhirnya mengangkat nama Ardana Garden biar orang tahu. Semakin banyak yang tahu ketika saya iklan di marketplace Facebook aja waktu itu. Banyak yang bilang mau reseller. Terus akhirnya ya udah saya coba mulai lagi nanam lagi, beli lagi, dijual lagi. Akhirnya saya jadi jualan itu tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu ini apa ya. Kita tetap bisa hidup, pasar nggak turun, tapi kita survive di situ gitu. Saya cari di sini di Jogja itu belum pernah ada yang fokus di kaktus gitu. Akhirnya coba dari 9 kaktus waktu itu saya beli, saya coba untuk jual kembali. Kita jual 25.000 dapat 3, satunya 10.000. Laku mas, laku. Saya perbanyak lagi. Kita jual lagi, beli lagi. Akhirnya saya bilang sama suami, bikinin dong greenhouse kecil-kecilan di depan rumah. Kita coba seadanya. Terus mulai ada hama menyerang, kena hujan mati. Gimana ini caranya gitu kan? Oke, di mana yang banyak kaktus? Di Bandung.
weekend anterin aku ya, off kerja anterin aku ke sana. Di sana itu kita nyari tahu ilmu sebanyak-banyaknya dalam 2 hari itu. 1 hari full di sana dari pagi sampai sore, tanya semua dari media tanam, dari pengendalian hama, perawatan, pengembang biakan, semua itu. Dari sana kita bawa pulang, ilmunya kita bawa pulang, kita aplikasikan di sini. Pahitnya ternyata beda, Mas. Jadi suhu di sana sama suhu di sini kan beda. Jadi otomatis media tanam yang dipakai di sana belum tentu survive dipakai di sini gitu kan. Pusing lagi. Apa nih harus pakai gimana nih? Akhirnya kita coba mixing media apa yang paling bagus. Akhirnya nemu, Mas. Kita cari lagi, Mas, dari yang sederhana. Dia awalnya otodidak, nyari dari orang-orang yang udah sepuh-sepuh, sama dia cari di Google lah otomatis ya. Kita aplikasikan di sini mana yang paling cocok. Di situ kita mulai membangun greenhouse yang khusus kaktus. Semua tanaman saya hibahkan. Selain kaktus nggak boleh ada di greenhouse ini gitu. 3 bulan udah mulai jalan ya, Mas. 6 bulan udah stabil. Akhirnya 1 tahun saya ngajak suami saya resign juga dari bank konvensional yang lainnya. Nah, di situ dia nggak mau, Mas, karena tadi takut nggak bisa ngasih makan kami sebagai keluarga. Nah, dan di situ saya sedih setiap hari. Allah gimana? Akhirnya ada suatu ketika saya tanya, apa syaratnya mau resign? Kalau hasil omsetmu aja sama sesuai sama gajiku gitu. Udah mati, bisa nggak ya gitu? Ya saya serahin sama Allah. 1 bulan, 2 bulan, dia dinaikin jadi kepala di cabang baru. Lebih susah lagi kan mau keluar ya. Seminggu nggak ada yang beli, pernah sebulan nggak ada yang beli kan sempat gimana? Pengen suami resign malah nggak laku gitu kan. Terus ya harus berdarah-darah dulu, Mas. Ke lapangan Pemda itu kita bawa 1 mobil, sama sekali nggak ada yang beli, Mas. Terus akhirnya dia nggak tega ngelihat saya harus jualan di pinggir jalan. Udahlah, di rumah aja lebih banyak dapatnya gitu. Ya, coba lagi kita gemparkan lagi di marketplace Facebook itu tadi. Saya semakin rajin di sosial media kayak di Instagram tadi. Terus saya coba inovasi. Yuk souveniran, coba souvenir. Itu akhirnya souvenir cepet banget, Mas, karena baru pertama di Jogja. Alhamdulillah pertama kali orderan itu 300 pieces, 1000 pieces. Gila nih, alhamdulillah banget, walaupun untungnya ngepres banget, tapi itu kan cuan banget gitu. Semua ikut bantuin, suami, bapak, ibu, ikut bantuin gitu, sampai anak kecil ikut bantuin gitu. Akhirnya pada suatu ketika 2018 akhir itu November, Allah kasih keajaiban. Di hari terakhir itu Allah kasih sesuai yang dia minta, Mas. 3 bulan dari perjalanan tadi aku minta kan. Habis itu setelah itu resign bareng-bareng kita berdua jadi couple-planner gitu. Ketika suami resign, dia kan memang bukan basicnya orang tanaman. Kami semua orang IT, Mas, kebetulan. Tanpa menyukai sebagai hobi juga, nggak tahu tanaman juga. Jadi ketika saya ajak buat membangun bisnis ini otomatis insecure kan. Aku nggak bisa, cobalah nanam. Aku nanam apa juga mati gitu. Gimana nih, aku cari kerja lagi aja lah. Sempet sampai seperti itu. Aku dan lagi, aduh gimana, Mas? Ya iya, kita harus nyari kerja lagi. Udahlah, ini tuh kerjaan kita sekarang tuh ini, kita fokus untuk mengembangkan usaha ini pelan-pelan, insya Allah bisa. Akhirnya dari yang orang bilang tangan panas kalau nanam mati gitu terpecahkan, Mas. Itu ternyata nggak bener gitu. Ternyata suami saya dari yang nggak tahu tanaman sama sekali, nggak bisa sama sekali sama tanaman, akhirnya bisa. Dari mulai nanam nggak mati. Bahkan sekarang okulasi atau grafting dia lebih expert dari saya. Misalnya seperti atau pengendalian hama udah bisa semua. Terus sekarang karena udah bisa semua, akhirnya udahlah kita mulai perkembangbiakan. Kita ngambil bibit import, kita kembangbiakan di sini sama suami yang lebih fokus di situ. Dari mulai pembijian, persilangan, terus kita by pop juga. Nah, nanti ada yang by cutting, terus kita perbanyak, kita jual lagi gitu. Jadi orang akan dapat lebih murah tapi dengan harga yang masih standar karena kami berusaha untuk menjaga harga pasar. Kita bangun greenhouse yang satu ini di 2018
19 ya. Sewa lahan 5 tahun, terus kita bikin greenhouse ini. Saya berpikir jualan kaktus nggak cuma yang ditanam di dalam. Kita bikin tanaman kaktus yang di luar. Kita sediakan untuk corporate, untuk taman kering, home decoring, kafe-kafe seperti itu. Alhamdulillah di situ membantu sekali. Jadi ketika kaktus meredup, souvenir lagi nggak musim nikah, alhamdulillah dari kaktus koboi ini yang survive gitu. Kalau untuk yang bagian yang biasa seperti ini, atau misalnya untuk home decoring, misalnya kafe-kafe dan kantor-kantor, terus kemudian untuk souvenir itu masih di bagian saya karena servisnya harus bagus. Akhirnya setelah kami berdua, selain merambah ke taman, ke kafe, decoring, mulai membuka pasar lagi, mengikut pameran. Pameran itu awalnya kita sama teman-teman di Cactus and Succulent Festival waktu itu bikin pertama kali untuk pameran khusus kaktus, ada kontesnya juga. Di situ itu ternyata Mas. Yang datang itu dari Asia juga ada yang datang, dari keluar kota, hampir seluruh Indonesia ya, keluar kota datang juga gitu, datang. Akhirnya kaktus semakin terkenal lagi. Banyak lagi yang order gitu sampai kita bisa tembus pasar luar negeri. Kalau untuk pasar itu memang terbuka luas sekali, bahkan seluruh dunia ya Mas. Itu pun di beda-beda kelas, beda jenis gitu. Kalau untuk yang lokalan, misalnya seperti yang biasa-biasa, itu biasanya memang tembusnya pasar lokal, hanya di luar kota, luar Jawa misalnya, itu masih kita punya reseller sampai luar Jawa sana gitu. Sampai dekat-dekat Papua ya, waktu itu ada gitu. Kalau untuk tembus pasar luar negeri itu biasanya yang diinginkan adalah kaktus-kaktus yang model-model seperti Gymno, Astro yang awalnya kita import juga. Kita kembangkan di sini, terus kita ekspor lagi ke customer-customer di luar negeri itu tadi. Yang perlu dipunyai oleh entrepreneur, apalagi yang di bidang pertanian ini, tahan banting itu ya pertama tadi kalau di bidang pertanian otomatis pengendalian hama itu yang kalau belum bisa otomatis kita harus mencoba terus sampai benar-benar menemukan titik, oh ini yang paling pas untuk media tanamnya dan untuk pengobatan hama tersebut. Terus kemudian tahan banting di pasaran. Pasar itu kita memang terbuka luas, bahkan kita mencoba untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berjualan. Misalnya kita punya reseller, lebih dari 100 reseller yang sudah pernah bekerja sama dengan kami. Nah di sisi lain mereka juga menjadi saingan di pasar kita kan. Gitu. Otomatis apa yang ada ketika ada banting-bantingan harga kita juga harus tahan dong. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus tetap berusaha menjaga pasar, jangan ikut membanting harga. Itu nanti ada triknya, yaitu kita selalu edukasi sama customer bahwa tanaman yang bagus, tanaman yang sehat itu seperti ini. Aku beri harga sekian, tapi dia bisa hidup sampai 2 tahun. Aku beli di sana dengan harga yang rendah, tapi seminggu mati, kan gitu Mas. Nah kita coba jaga kualitas tanaman yang kita punya. Terus kemudian semangat. Yang namanya manusia, semangat otomatis naik turun ya kan. Ada saatnya kita, aduh malas lah ikut ini itu gitu. Itu yang kita harus saling support satu sama lain gitu. Ayolah ini belum waktunya kita tuh berleha-leha gitu. Ini saat ini pasar lagi ada nih, pasar lagi tinggi. Kita kan sudah tahu ya alurnya gitu. Kapan landai, kapan lagi naik gitu. Belum waktunya kita tuh berleha-leha, istirahat gitu. Dah yuk gas gitu. Kalau waktunya landai gini orang lain berkelimpung, aduh ini kemana bisnisnya nanti mati. Enggak, kita, oh ini saatnya kita istirahat. Ya jalan-jalan, kita bisa tinggal, nggak begitu crowded. Kita coba kerjain yang lain atau buka bisnis yang lain baru. Terus selain tahan banting, semangat, inovasi. Jadi entrepreneur, meskipun dalam dunia pertanian kita harus punya inovasi. Dari mulai variasi, terus kemudian packagingnya, dan juga servisnya. Kita memang mengedukasi semua orang untuk mencintai tanaman hias atau tanaman yang lainnya untuk menghijaukan bumi ini kembali tanpa melihat harus besar.
Dari mulai yang kecil dulu. Untuk apa? Untuk menghijaukan bumi kembali. Menghijau itu bukan harus dengan pohon yang besar-besar, tapi kita bersihkan udara. Misalnya seperti kaktus ini, dimanapun, termasuk di pameran-pameran kita sering ada workshop, ada pelatihan-pelatihan seperti itu, kita tidak pernah narik. Karena itu memang jariah. Bahkan ke semua orang yang datang ke sini, Mbak, aku pengen belajar mulai dari media tanam, pengendalian hama, sampai pemasaran. Kita kasih semua ya. Dan insya Allah itu yang jadi jariah. Saya merasa bahwa bisnis ini alhamdulillah Allah pilihkan untuk memantapkan di sini itu tepat sekali. Karena dari segi penghasilan ya, mungkin dari segi penghasilan itu kita dari jualan kaktus dan sukulen ini, tanaman hias lah ya. Apa ya, bicara soal hasil itu bisa 3 sampai 5 kali lipat bisa dari gaji kami yang go green, get healthy, be happy. Nah, kenapa itu Mas? Karena kita memelihara ini untuk niat lingkungan, untuk bumi ini lebih hijau. Ternyata itu untungnya di kita apa? Selain kita sehat, sehat fisik, sehat batin, sehat dompet, nah kita dapat selalu bahagia. Jadi teman-teman semua kalau mau sehat, bahagia, jangan lupa go green.